10 menit mindfulness di dapur, rahasia bahagia setiap hari. Sebelum video ini lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, share, dan like ya. Makasih. Dan kita lanjut sekarang. Halo ibu-ibu semua. Semoga ibu-ibu semua sehat selalu dan bahagia terus ya. Siapa sih yang gak ngerasa mau meledak tiap kali masuk dapur dan ngelihat tumpukan piring kotor sudah kayak gunung Merapi mau erupsi? Apalagi kalau ingat harga cabai yang naiknya lebih galak daripada tetangga sebelah. Rasanya tuh pengen banget resign jadi ibu rumah tangga, tapi nggak tahu mau kirim surat CV kemana. Padahal di media sosial lagi viral banget tuh istilah self-healing yang isinya cuma jalan-jalan mahal. Padahal kita mah butuhnya waras di tengah kepungan bau tumisan bawang. Makanya hari ini kita mau bahas sesuatu yang penting banget biar kita nggak gampang reok di depan anak dan suami, yaitu 10 menit mindfulness di dapur yang ternyata adalah kunci rahasia bahagia setiap hari buat kita para pejuang daster. Menurut artikel kesehatan mental yang sering lewat di grup WhatsApp, dapur itu sebenarnya laboratorium emosi paling oke kalau kita tahu cara mainnya. Karena di sanalah semua panca indera kita bekerja barengan buat bikin kita tetap napas di tengah hiruk-pikuk drama rumah tangga yang gak ada habisnya. Mindfulness itu sebenarnya barang sederhana kok bun, bukan istilah alien yang cuman buat orang meditasi di puncak gunung, tapi intinya adalah hadir sepenuhnya secara sadar dengan apa yang lagi kita kerjain sekarang tanpa mikirin jemuran yang belum kering atau cicilan yang melambai-lambai. Istilah ini sejarahnya dulu dipopulerkan sama Jan Kabat-Zinn sekitar tahun 1970-an yang pengin bawa konsep ketenangan ke dunia medis. Tapi kalau buat kita mah, istilah ini artinya jangan sampai lagi goreng tempe, tapi pikiran sudah sampai ke drama Korea atau gosip artis yang lagi cerai. Jadi bayangin kalau kita lagi di dapur itu, ibarat lagi masuk ke zona aman, di mana setiap gerakan tangan kita itu punya makna, dan bukan cuma rutinitas membosankan, yang bikin tulang punggung rasanya mau copot. Kalau kita sudah paham konsep ini, dapur bukan lagi tempat kerja paksa, tapi jadi tempat kita buat recharge energi, sebelum menghadapi pertanyaan anak tentang tugas sekolah yang susahnya minta ampun. Langkah pertama yang harus Bunda lakuin itu simple banget, yaitu mulai dengan teknik grounding atau menginjak bumi secara sadar pas baru masuk ke area dapur. Rasain deh dinginnya ubin lantai di telapak kaki Bunda. Rasain tekstur keset yang mungkin sudah agak tipis karena sudah bertahun-tahun gak ganti. Terus tarik napas dalam-dalam seolah-olah Bunda lagi menghirup aroma diskon besar-besaran di supermarket. Misalnya nih, pas Bunda mau ambil panci, jangan asal samber kayak mau tawuran. Tapi pegang gagangnya dan rasain materialnya. Ini gunanya biar otak kita sadar. Kalau halo, saya lagi di sini sekarang dan saya baik-baik saja. Percaya deh bun, kalau kaki sudah mantap menapak, hati yang tadinya bergetar karena panik lihat cucian piring bakal jadi sedikit lebih kalem dan terkontrol. Setelah itu, ayo kita mulai praktik pas lagi nyuci bahan makanan atau sayuran. Karena air itu adalah elemen paling menenangkan. Kalau kita nggak lagi bayar tagihannya yang membengkak. Pas Bunda lagi nyuci kangkung atau bayam, fokuslah sama sensasi air yang mengalir di sela-sela jari. Dengerin suara gemericiknya yang lebih merdu daripada suara tagihan utang, dan lihat gimana kotoran itu luruh terbawa arus. Jangan sambil ngebatin kapan suaminya naik gaji ya bun, tapi beneran lihat itu warna hijau daun yang segar banget, karena di saat itulah mata kita istirahat dari layar handphone yang isinya cuma pamer kemewahan orang lain. Contoh nyatanya ya pas Bunda lagi megang jeruk nipis, rasain tekstur kulitnya yang gronjal-gronjal itu, hirup aromanya yang segar sampai ke paru-paru, dan biarin otak Bunda istirahat sejenak dari pikiran negatif yang sering lewat tanpa izin.
Nah, pas bagian motong-motong bawang atau sayur, ini nih saatnya kita melatih fokus tingkat tinggi biar jari nggak ikut teriris gara-gara mikirin omongan mertua yang pedasnya ngalahin sambal korek. Fokuslah pada suara tek-tek-tek pisau yang beradu sama talenan. Rasain iramanya yang stabil kayak detak jantung pas lagi jatuh cinta. Dan lihat gimana setiap potongan itu rapi dan presisi. Ini tuh sebenarnya meditasi terselubung, Bun. Jadi jangan buru-buru pengen cepat selesai, tapi nikmatin setiap irisannya seolah-olah Bunda lagi mengukir masa depan yang lebih cerah. Kalau tiba-tiba pikiran melayang ke drama grup WhatsApp sekolah anak yang isinya ibu-ibu kompetitif, buru-buru balikin lagi fokusnya ke gerakan tangan Bunda yang lagi megang pisau. Karena keselamatan jari Bunda jauh lebih penting daripada mikirin siapa yang menang lomba mewarnai. Lanjut ke proses memasak di atas kompor, ini adalah fase di mana kita belajar tentang kesabaran lewat suara desisan minyak atau uap air yang mendidih. Jangan langsung ditinggal main handphone ya Bun, tapi perhatiin gimana warna bumbu berubah dari pucat jadi keemasan. Dan hirup aroma harumnya yang memenuhi ruangan sebagai hadiah buat penciuman kita. Misalnya pas lagi numis bumbu, rasain panas yang merambat pelan dan lihat uap yang menari-nari di atas wajan. Itu tuh momen magis yang sering kita lewatin cuma gara-gara kita pengin semuanya serba cepat. Di momen ini kita diajarin kalau segala sesuatu yang enak itu butuh proses dan perhatian. Sama kayak kebahagiaan kita yang gak bisa instan kayak mie rebus, tapi harus diracik dengan penuh perasaan dan kasih sayang. Terakhir adalah saat kita menyajikan makanan di atas piring. Coba deh, buat sejenak berterima kasih sama diri sendiri karena sudah berhasil bertahan hidup sampai detik ini di tengah gempuran harga pangan. Tata makanannya dengan cantik, walaupun yang makan cuma anak yang hobi pilih. Pilih makanan atau suami yang kalau makan, seleranya kayak kuli bangunan. Karena ini adalah bentuk self-love yang paling nyata. Pas Bunda lihat hasil masakan itu, tarik napas lega dan bilang dalam hati kalau Bunda itu hebat banget. Bisa nyiptain sesuatu yang bermanfaat buat keluarga dari bahan-bahan sederhana. 10 menit ini mungkin kelihatan remeh buat orang lain. Tapi buat kita ini adalah pertolongan pertama pada kesehatan mental. Sebelum kita benar-benar berubah jadi naga karena kurang tidur dan kurang piknik. Jadi, kesimpulannya nih Bun, mindfulness di dapur itu bukan soal masakan yang harus sekelas restoran bintang 5, tapi soal gimana kita merawat jiwa kita sendiri di sela-sela rutinitas yang membosankan. Kita sering banget jadi kritikus paling kejam buat diri sendiri. Ngerasa kurang inilah, kurang itulah. Padahal kita sudah kerja keras sebagai kuda. Tapi gaji cuman mampir lewat kayak mantan. Lewat 10 menit sadar penuh di dapur, kita sebenarnya lagi belajar buat lebih lembut sama diri sendiri dan menghargai hal-hal kecil yang selama ini dianggap biasa saja. Dapur mungkin tempat yang panas dan berantakan, tapi kalau hati kita tenang, suhu udara yang gerah pun bakal terasa kayak hembusan angin sepoi-sepoi di pinggir pantai. Mari kita jujur, kalau kadang kita lebih sering peduli sama kebersihan lantai rumah daripada kebersihan pikiran kita sendiri yang sudah penuh sama sampah emosi dan kekhawatiran masa depan. Memang sih praktik ini gak bakal langsung bikin utang lunas atau anak langsung jadi penurut. Tapi setidaknya ini bikin kita gak gampang meledak hanya gara-gara urusan sepele kayak tutup odol yang gak dipasang balik. Yuk kita bangun optimisme kalau hari esok bakal lebih baik. Dan setiap kali Bunda masuk ke dapur, ingatlah kalau itu adalah waktu kencan singkat antara Bunda dengan kedamaian batin. Tetap semangat ya para pejuang daster, karena ibu yang bahagia adalah pondasi rumah tangga yang kuat, dan kebahagiaan itu mulainya bisa dari hal sederhana, seperti menghirup dalam-dalam aroma tumisan bawang di pagi hari. Kita semua hebat dengan segala kekurangan kita. Dan dapur adalah saksi bisu betapa kuatnya seorang ibu dalam meramu cinta menjadi energi untuk orang-orang tersayang setiap harinya. Salam waras dan tetap cantik, walau daster sudah robek di sana-sini,
Karena kita berhak untuk bahagia dan tenang di tengah badai kehidupan yang kadang gak masuk akal ini. Nah, demikian dulu. Dan terima kasih sudah sabar dengerin cerita dan curhatku. Sampai ketemu di video-video berikutnya.